Diulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 izin mempresentasikan materi kelompok kami, yakni tentang manajemen pembiayaan bermasalah, manajemen monitoring pembiayaan, serta manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yakni Gita Amanda, saya sendiri, kemudian ada Rika Mailinda, dan Dani Melawati, serta Taufik Ramadan. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Rika Mailinda. Kepadanya kami persilahkan. Definisi pembiayaan bermasalah. Secara umum, pengertian pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmudin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad. Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Kemudian, Mahmudin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Next. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu dari faktor internal dari pihak bank. Yang pertama, kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. Kedua, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. Kesalahan. Ketiga, setting fasilitas pembiayaan atau berpeluang melakukan side streaming. Selanjutnya, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. Proyeksi penjualan terlalu optimis. Yang kelima, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor. Selanjutnya, aspek jaminan tidak diperhitungkan, aspek marketable. Lalu, lemahnya supervisi dan monitoring. Dan yang terakhir, terjadinya erosi mental. Kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, sehingga mengakibatkan proses pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Dani Melawati. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu faktor eksternal. Yang pertama, karakter nasabah tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya. Yang kedua, melakukan side streaming penggunaan dana. Yang ketiga, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai, sehingga kalah dalam persaingan usaha. Yang keempat, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh. Kelima, tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis. Yang keenam, perselisihan sesama direksi. Yang ketujuh, terjadi bencana alam. Dan yang terakhir, adanya kebijakan pemerintah yang meliputi peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Next. Selanjutnya yaitu tahapan monitoring. Yang pertama, pengamatan langsung atau observasi
diawasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi on the spot. Bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksanaan apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang cara bekerja yang benar. Yang kedua yaitu melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari para penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik Ramadan. Padanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama itu pembinaan kredit bermasalah. Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas kredit yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagai yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Yang kedua itu penyelamatan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik, serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Selanjutnya itu penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo ataupun sudah memenuhi syarat pelunasan. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Perbankan Syariah, pada dasarnya dilakukan dan penjelasan pada pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh peradilan agama. Namun, bank dan nasabah dapat mengajukan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang izin bertanya, silahkan ketik kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya jangan lupa di stop, Vic.